Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1145 sudah menyinggung Direktur Qin. Saat Yongki He sedang memikirkan itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Yongki He mengerutkan kening. Ketika hendak mengutuk siapa yang begitu tidak sopan, dia melihat Julia Wang masuk. Yongki He langsung takut. Julia Wang adalah perwakilan perusahaan mereka yang memiliki hak terbesar. Meskipun di permukaan semua orang adalah wakil direktur dan berada di level yang sama, semua orang tahu di dalam hatinya bahwa Julia Wang adalah orang yang memiliki hak di atas semua orang dan di bawah direktur utama. Julia Wang dipercaya oleh direktur, memegang Sword of State, dan bukanlah orang yang bisa disinggung olehnya sebagai wakil direktur baru. Wakil direktur Wang sudah datang, silakan duduk. Jika wakil direktur memiliki instruksi, telepon aku saja. Untukkah apa datang langsung ke sini? Yongki He pandai melakukan sesuatu dan sangat sopan serta menghormati Julia Wang. Sayang sekali Julia Wang tidak makan trik ini dan berkata dengan dingin. Kamu menyuruh Kapten Keamanan untuk membantu putramu bertarung, kan? Yongki He awalnya terkejut, lalu tersenyum canggung. Lihatlah, kerjaan kecil ini malah membuat atasan khawatir. Aku introspeksi diri, ini memang merupakan kesalahanku. Semuanya hanya masalah sepele saja. Wakil Direktur Wang sengaja datang ke sini karena masalah ini awalnya tidak terlalu besar. Putranya diintimidasi dan meminta beberapa petugas keamanan untuk pergi membantu. Dengan status Yongki He, itu boleh saja. Meski diketahui oleh Julia Wang, paling banyak hanya akan dikatai beberapa patah kata lalu dilupakan begitu saja. Namun, Yongki He tidak pernah memikirkan siapa yang dia singgung. Julia Wang mendengus dingin, "Lah Yongki He, kamu sudah hebat ya. Apa kamu tahu bahwa anakmu meminta satpam-satpam itu untuk memukuli Direktur Qin kami?" Setelah Julia Wang selesai berbicara, Yongki He duduk di tanah dan wajahnya pucat. Mata Yongki He terbelalak dan benar-benar tidak percaya. Putranya telah menyinggung Direktur Qin. Dia tidak menyangka bahwa orang yang putranya ingin lawan adalah bosnya. Ini lucu sekali. Meminta satpam perusahaan untuk mengalahkan bos mereka. Untungnya, Kapten Dedi mengenal Thomas Qin, jika tidak maka akan menjadi lelucon jika benar-benar bertarung. Wajah Yongki He tampak pucat. Wakil Direktur Wang, lalu Direktur Qin, berkata apa? Julia Wang berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang bisa dia katakan, kamu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, memobilisasi keamanan perusahaan secara sewenang-wenang, dan dipecat. Yongki He tiba-tiba terkapar di tanah dan wajahnya seperti abu. Abis sudah, semuanya benar-benar sudah berakhir. Tadi Yongki He masih memimpikannya masa depannya di sini, hasilnya malah dipecat oleh Direktur Qin. Gaji tahunan jutaan, saham, semuanya adalah omong kosong. Yongki He kelak hanya akan menjadi karyawan biasa. Michael He masih menyombongkan diri dengan Thomas Qin. Dedi benar-benar sudah tidak tahan lagi, dia langsung menekan Michael He ke tanah dan juga Nadine Zhang. Pasangan itu terjatuh di tanah dan tidak bisa melarikan diri, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Satpam Suan Company semuanya terlatih. Mereka lebih hebat dari Satpam Real Estate Lin Ke. Dedi juga pernah menjadi tentara sebelumnya dan dia sangat terampil. Michael He menggertakkan giginya, kamu berani melakukan ini padaku, percaya atau tidak ayahku akan memecat kalian semua. Thomas Qin mencibir, kamu boleh bertanya pada ayahmu, siapa yang memecat siapa? Apakah menurutmu dia masih memiliki hak ini? Ketika Michael He hendak memarahi lagi, ponselnya tiba-tiba berdering. Dedi melepaskannya dan memintanya untuk menjawab panggilan tersebut. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari ayahnya, Michael He segera mengangkatnya. Ayah.
Para satpam yang kamu utus ini semuanya bodoh. Sebelum Michael He selesai bicara, Yongki He di sisi lain telepon langsung memarahi. Tutup mulutmu. Kamu yang bodoh. Semua ini salahmu membuatku kehilangan pekerjaanku. Kelak jangan berharap aku memberimu uang lagi. Memutus hubungan ayah dan anak saja. Michael He tercengang dan bertanya dengan cepat. Ayah, ada apa? Kenapa kamu kehilangan pekerjaan? Yongki He mengertakkan gigi dan berkata, kenapa aku kehilangan pekerjaan? Kamu masih memiliki wajah untuk bertanya kepadaku. Apa kamu tahu yang kamu singgung itu adalah direktur kami? Mata Michael He membelalak. Direktur. Michael He memandang Thomas Kin naik turun. Bagaimanapun dia tidak terpikir bahwa pemuda biasa seperti ini adalah seorang direktur. Ayah, kamu tidak salah, kan? Dia adalah direktur kalian. Yongki He mendengus dingin. Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Aku tidak akan membayar semua cicilan rumah dan mobilmu. Kalau kamu tidak mampu membayarnya, lihat saja berkahmu. Setelah berbicara, Yongki He langsung menutup telepon. Ayah, halo. Michael He menelepon lagi, tapi langsung menjadi nomor kosong. Wajah Michael He menjadi abu. Dia duduk di sana, seolah-olah sudah menjadi bodoh. Nadine Zhang juga terkejut. Dia hanya ingin pamer dengan Jessie Chen, tapi ternyata seperti ini. Thomas Kin langsung membawa Jessie Chen pergi dari sana. Melihat punggung mereka berdua, Michael He sangat menyesal. Setelah pergi, Jessie Chen sangat gembira dan tidak menyangka akan membeli rumah sebesar ini. Kakak ipar, kamu membanggakan sekali. Bahkan kenal dengan CEO He, hebat sekali. Thomas Kin tersenyum. Jika Jessie Chen tahu bahwa dia sekarang tinggal di Green Plum Manor, dia pasti akan terkejut. Kakak ipar, kamu menemaniku ke warnet yuk. Seseorang di grupku baru saja menelepon, sepertinya ada masalah pada guild kami. Thomas Kin membeku sesaat, lalu kembali tersadar. Guild sepertinya adalah sebutan dalam game, kan? Lagi pula Jessie Chen masih muda dan itu normal untuk suka bermain game. Tidak disangka Jessie Chen adalah seorang gadis game. Sepertinya dia telah mendapatkan banyak teman di dalam game. Thomas Kin malah menganggapnya menarik. Awalnya tuan muda kaya sepertinya, juga seharusnya melewati hidup yang santai seperti itu. Bermain game setiap hari, membelanjakan uang, beli mobil mewah, dan berbelanja secara royal. Sangat disayangkan bahwa kehidupan tidak dapat diprediksi dan hal-hal santai seperti itu tidak ada hubungannya dengan Thomas Kin. Tak lama kemudian, keduanya tiba di warnet dan menyalakan dua komputer. Thomas Kin duduk di samping, tidak memainkan apa-apa, hanya melihat Jessie Chen bermain komputer. Jessie Chen mulai bersemangat begitu dia login. Hei, apa yang kalian lakukan? Di hari-hari tanpaku, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan Sun Moon Guild. Lihat bagaimana performaku. Jessie Chen tampak seperti anak kecil dan mulai mengobrol di game online tersebut. Meskipun Thomas Kin tidak bisa bermain, dia tetap menontonnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa menit, Jessie Chen tiba-tiba mematikan komputernya dan berkata, Kakak ipar, aku tidak bermain lagi, aku menonton siaran langsung sebentar. Hah? Kenapa tiba-tiba menonton siaran langsung? Jessie Chen berkata, karena ada seorang penyiar yang sudah akan memulai siaran langsung, Angelin, kamu tahu tidak? Yaitu menyiarkan permainan yang sama denganku ini. Thomas Kin tertegun sejenak, Angelin menyiarkan game. Tentu saja dia tahu bahwa Angelin Wang adalah seorang penyiar, tapi Angelin Wang selalu menjadi penyiar makanan. Sejak kapan wanita itu mulai menyiarkan game? Jessie Chen berkata, pengaturan dari perusahaan kali. Jessie Chen begitu populer. Sia-sia kalau menjadi penyiar makanan. Menjadi penyiar game baru menguntungkan, menghasilkan uang dan seru. Apa yang dikatakan Jessie Chen masuk akal juga. Sekarang penyiar game lah yang paling banyak ditonton. Penyiar makanan tidak terlalu populer, sehingga membatasi bakat Angelin Wang. Kebetulan Thomas Kin belum pernah menontonnya,
mari kita lihat bagaimana Angelin Wang menyiarkannya. Masuk ke ruang siaran langsung dan melihat layar adalah website utama game, yang sama dengan yang dimainkan Jessie Chen sekarang. Di pojok kanan bawah adalah profil picture Angelin Wang. Memakai headset, itu benar-benar terlihat bagus, bagaimanapun, itu adalah penyiar profesional, tidak peduli apa yang disiarkan, tetap terlihat bagus. Apalagi Angelin Wang menjadi sangat populer sejak dia beralih menjadi penyiar game. Sekarang dia telah menjadi penyiar tingkat atas, dengan lebih dari 1 juta penonton setiap kali siaran langsung. Tampaknya transformasi ini sangat sukses. Thomas Kin tersenyum dan menonton tanpa memegang ponselnya. Jika tidak, akun Bibili dari keluarga Kinnya takutnya akan menimbulkan kehebohan lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.